Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan bagian terpenting dalam hidup kita, yaitu firman-Nya. Namun sebelumnya kita akan berdoa, memohon tuntunan dan arahan Allah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Hati kami penuh dengan pengucapan syukur terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, walaupun kami hanya ibadah di rumah, tetapi kami dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami masing-masing Tuhan. Kuasailah hati kami, kuasailah pikiran kami. Dan biarlah hanya Engkau ya Tuhan, yang berbicara kepada kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan ditinggikan dalam hidup kami. Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Injil Matius 16 ayat 21 sampai dengan 23. Matius 16 ayat 21 sampai dengan 23 saya akan membacakannya bagi saudara sekalian. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah teladan Yesus dalam penderitaannya. Saya percaya semua orang pasti tidak suka hidup menderita. Saya yakin untuk membayangkannya pun pasti kita tidak mau melakukannya. Karena menderita merupakan sesuatu hal yang tidak enak. Menderita merupakan satu hal yang tidak nyaman. Dan menderita juga merupakan satu hal yang tidak menyenangkan. Namun tidak demikian dengan Yesus. Walaupun dia tahu bahwa dirinya akan menderita, tapi hal itu tidak mengurangi niatnya untuk datang ke dalam dunia. Walaupun dia tahu bahwa dirinya akan menderita, tapi hal itu juga tidak mengurangi keinginannya untuk menyelamatkan umat manusia. Itulah yang menjadi teladan bagi kita untuk mencontoh kehidupan Yesus. Sehingga melaluinya ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, kita dapat mengerti bahwa hidup ini tidak selamanya menyenangkan. Ada kalanya kita mengalami penderitaan, walaupun hal itu sebenarnya tidak kita inginkan. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, senang ataupun tidak, kita harus mengalaminya. Kita harus mengalami tantangan, harus mengalami pergumulan, harus mengalami hal-hal yang mengecewakan hati kita. Sakit penyakit, kesulitan dan lain sebagainya.
Itulah yang sering kita alami dalam hidup kita. Itulah yang sering terjadi menimpa kita pada setiap harinya. Kita ingin memperoleh yang A, tapi kadang kita justru mendapatkan yang B. Kita ingin melakukan satu hal yang seperti C, tapi ternyata kita justru mengerjakan hal yang D dan lain sebagainya. Saya percaya saat ini tentu kita ingin beribadah di gereja. Tapi ternyata kita masih harus melakukannya di rumah. Kita harus melakukan persekutuan dengan keluarga kita saja, tidak dengan gereja, anggota gereja yang lainnya yang dalam lingkup yang lebih besar. Tidak melakukannya dengan saudara-saudara seiman yang lainnya. Kita ingin bekerja di kantor, tapi ternyata kita harus melakukannya dari rumah kita masing-masing. Kita ingin melakukan segala sesuatunya dengan bebas, dengan leluasa. Tapi ternyata kita masih harus melakukannya dalam lingkup yang terbatas, yaitu dari dalam rumah tangga kita masing-masing. Itulah yang terjadi yang kita alami saat ini. Tapi apakah dengan itu kita lalu kecewa? Apakah dengan itu kita lalu tawar hati, putus asa? Apakah dengan beribadah di rumah kita, maka kita lantas mundur dari hadapan Tuhan? Kita lantas ngambek dan tidak menjadi pengikutnya. Saya percaya hal itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Saya yakin walaupun kita menderita sekalipun, sengsara, dan hanya dapat beribadah di rumah pada pagi hari ini, tapi itu tidak akan membuat kita mundur dari hadapan Tuhan. Dan walaupun untuk sementara waktu kita tidak dapat bersekutu dengan Tuhan di bait-Nya yang kudus, tapi pasti iman saudara tidak akan luntur dari hadapannya. Saya percaya iman saudara tetap kokoh, iman saudara tetap teguh, iman saudara tetap kuat di hadapan Tuhan. Itulah yang pasti terjadi dalam hidup kita. Lalu teladan Yesus yang kedua dari penderitaan yang dialaminya adalah dia setia melakukannya. Sebenarnya kalau dia mau, dia bisa saja lari dari tugas yang diembannya. Dia bisa saja tidak melakukan tugasnya dengan tuntas. Dia bisa saja tidak melakukan tugas yang diberikan oleh Allah Bapa sampai selesai. Tapi semuanya itu tidak dilakukannya. Dia tetap setia menanggung penderitaannya. Dia tetap setia memikul salibnya. Dia tetap setia menanggung dosa kita. Dan dia pun tetap setia menuntaskan tugasnya di atas kayu salib. Sampai dia mengatakan, sudah selesai. Dan dengan teladan ini, kiranya kita juga akan melakukan hal yang sama. Kita harus setia melakukan tugas pekerjaan kita sampai selesai. Kita harus belajar setia melakukan tanggung jawab kita. Kita harus setia melakukan segala sesuatu yang menjadi beban dalam hidup kita. Bahkan lebih daripada itu, kita harus setia kepadanya. Kita harus setia mengikutinya. Kita harus setia melayaninya. Kita harus setia melakukan perintah-perintahnya yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam hidup kita. Jangan gara-gara virus ini kita lalu berpaling dari hadapan Tuhan. Jangan gara-gara virus ini kita lantas tawar hati, kita lantas kecewa, kita lantas mundur dari pelayanan kita. Jangan kita berbuat demikian. Manusia boleh mengecewakan hati kita. Boleh membuat kita tawar hati. Tapi
Tuhan tidak pernah mengecewakan hati kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah jauh dari kita. Dia tidak pernah menolak doa dan juga permohonan kita. Karena itulah saudara, kita harus tetap setia kepadanya. Kita harus tetap setia menjadi pengikutnya. Kita harus tetap setia melayaninya. Apapun yang terjadi, kita harus setia melakukan perintah-perintahnya. Lalu teladan Yesus yang ketiga adalah Yesus kuat dalam penderitaan yang dijalaninya. Walaupun secara manusia, Yesus merasa tidak mampu menjalankan tugasnya. Walaupun secara manusia pada waktu itu, Yesus juga merasa tidak sanggup melakukan tugas yang diembannya. Tapi puji Tuhan, pada akhirnya dia melakukan tugasnya dengan baik. Dia setia melakukan tugasnya. Sehingga dia berkata, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Inilah yang patut kita teladani. Inilah yang membuat kita kuat dalam menjalani hidup ini. Inilah yang membuat kita kuat dalam menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan yang harus kita jalani. Karena seperti Tuhan kuat dalam penderitaannya, maka hal yang sama, hal itu juga harus terjadi dalam hidup kita. Karena itu kita tidak boleh lemah dalam mengalami penderitaan yang harus kita jalani. Kita tidak boleh mengeluh dengan pergumulan yang kita hadapi. Kita tidak boleh menyerah kalah dalam pencobaan yang kita alami. Seperti yang pernah kami alami ketika kami melayani di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Mungkin Bapak Ibu mengetahui, sekolah-sekolah yang ada di Sulawesi Tengah pada waktu itu, kondisinya sangat memprihatinkan. Semuanya hampir ditutup karena keterbatasan dana dan juga guru yang ada. Nah, dalam kondisi yang demikian, kami pun pada waktu itu hampir putus asa. Karena berkali-kali Letnan Kolonel Poa pergi ke pemerintah untuk meminta bantuan dana dan juga tenaga. Mereka tidak dapat memberikannya. Mereka tidak bisa mengabulkan permohonan kami. Karena mereka juga mengalami hal yang sama seperti yang kami alami. Dalam kondisi yang demikian kami benar-benar hampir patah semangat. Namun kami bersyukur kepada Tuhan. Karena di saat yang tepat Tuhan menolong kami. Tuhan mengirim seorang hamba Tuhan memberikan sejumlah dana. Sehingga melaluinya kami dapat memperbaiki gedung-gedung sekolah yang ada di wilayah-wilayah terpencil. Dengan dana yang diberikan. Kami dapat menambah guru-guru yang kami perlukan. Sehingga melaluinya pelayanan sekolah yang ada di tempat tersebut dapat kembali berjalan dengan baik, dengan lancar. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau Tuhan dapat menolong kami pada waktu itu, maka hal yang sama juga dapat terjadi pada saudara saat ini, detik ini. Dia dapat menolong saudara dengan caranya yang tak terduga. Dia dapat mengulurkan tangannya pada saudara dengan caranya yang ajaib. Dia dapat membantu saudara dengan caranya yang luar biasa. Tidak dipikirkan oleh nalar manusia. Yesus sanggup melakukannya bagi saudara. Bahkan apa yang tak terbayang di benak kita. Apa yang tak terlintas di hati kita. Apa yang tak pernah terpikir di akal kita. Allah dapat melakukannya, menyediakannya bagi saudara dan saya. Walaupun cara yang dipakainya untuk menolong saudara, untuk menolong saya, berbeda-beda, tidak sama.
Tapi yang jelas, Allah ada untuk menolong saudara tepat pada waktunya. Karena waktu Tuhan selalu baik untuk kita yang berharap dan percaya kepadanya. Kita akan mendengarkan pujian ini. Sementara itu, saudara dapat menggunakan waktu ini menjadi waktu saat teduh saudara. Bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Saudara dapat mengungkapkan keluh kesah saudara. Saudara dapat mengatakan segala kebutuhan saudara. Saudara dapat menjerit kepadanya, meminta pertolongan daripadanya. Hanya Yesus yang dapat menolong saudara. Hanya Dia yang dapat mengangkat sakit penyakit saudara. Hanya Dia yang dapat memenuhi kebutuhan saudara. Hanya Dia yang dapat menguatkan iman percaya saudara. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah berbicara kepada kami melalui sabdamu. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu ada buat kami. Engkau selalu menyendengkan keluh kesahmu, menyendengkan telingamu untuk keluh kesah kami. Engkau selalu mengulurkan tanganmu ya Bapa untuk mendengar permohonan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau. Memiliki Allah yang tanggap dan tepat pada waktunya Engkau menolong kami. Berkat-Mu Tuhan melimpah atas jemaat-Mu. Pertolongan-Mu Tuhan kiranya Engkau nyatakan pada mereka masing-masing. Kekuatan, kesehatan Tuhan anugerahkan kepada mereka. Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan tolong dalam kelemahan tubuh mereka. Hadirlah dalam pembaringan mereka. Tumpangkan tangan-Mu ya Bapa atas penyakit mereka. Sehingga mereka sembuh seperti sedia kala. Engkau lawat mereka Tuhan di bilik-bilik yang kecil. Di tempat-tempat kamar-kamar yang sempit. Di ruang isolasi. Oh Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau lebih besar dari masalah kami. Engkau lebih besar dari persoalan kami. Engkau lebih besar dari virus yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau pasti akan mendengar doa kami, menjawab permohonan kami, dan melawat kami, melawat bangsa Indonesia dari segala hal yang tidak kami inginkan seperti saat ini. Memberkati bagi Presiden Jokowi dan para stafnya, supaya mereka selalu dapat memikirkan yang terbaik untuk negeri kami. Bapa di surga, berkatilah komandan teritorial kami, supaya mereka juga dapat memikirkan hal-hal yang baik untuk pelayanan bala keselamatan di Indonesia. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada buat kami. Berikanlah kekuatan iman, ketabahan bagi kami, supaya kami tetap dapat menerima kenyataan ini, melakukan segala sesuatunya dari rumah kami masing-masing. Ini Bapa doa kami, mengampuni kekurangan dan kelemahan kami. Hanya dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kali. Amin.